Mas, tujuannya sampai membuat public speaking itu sebenarnya apa sih, Mas? Nah, ini sampai bertanya. Ini pertanyaan yang boleh dijawab. Sekarang ya, orang berani ngomong di tempat umum ada banyak nggak? Enggak kan? Ada banyak nggak? Enggak kan? 1:10. Nah, artinya kan nggak banyak toh. 1:1. Nah, sekarang kalau seseorang itu bisa berbicara di depan publik, ya kan? Sampean lah kan wis tau ngomong, rasanya piye? Enek manfaatnya enggak? Enek gunanya enggak? Saya bertanya sama sampean. Kan sampean wis tahu, sering lagi. Lah iya. Bukan cuma 10 lagi. Enek gunanya kan? Ratusan lagi. Lah iya, enek gunanya enggak? Luar biasa. Lah iya wis. Perlu enggak? Penting enggak? Penting. Perlu enggak? Dan ketika saya buka, wajar nggak? Wajar. Bagus nggak? Luar biasa. Ya kan. Pertanyaannya bayar piro itu? Nah, kalau ini aku apa? Aku kasih tahu kalau yang ini. Ini cuma 300. Ini maksudnya 300 Hongkong dolar 5 kali pertemuan dapat kaos sama satu buku sama modul. Jadi teman-teman semua ya, 300 dapat kaos public speaking. Ini Dapat harganya buku, sudah 85 dolar. 85 Hongkong dolar. Terus masih dikasih modul dari Panji Pragiwo. Terus dikasih lagi apa lagi? Modul itu ada 24 video. Bagaimana berbicara yang baik, bagaimana mengatasi materi, kaos apa lagi? Satu lagi buku. Jadi bayangkan 300. Nah, kan sebelumnya saya bukunya itu buku belajar berbicara yang benar dari dosen universitas di Korea. Berbicara yang benar. Ini satu lagi nih, lumayan agak seru sih. Yes. Dangdut sama nyanyi, street perform. Nah ini lagi tak setting. Ada penyanyinya yang sudah. Bukannya yang tampil waktu di. Salah satunya. Salah 2, salah 3, salah 4-nya ada. Salah 5. Oke. Cuman kan saya nggak ingin gagahi kalau ataupun mereka sudah punya nama sendiri. Tapi kalau ditempel misalnya ya artis Mbak Nimas singer dangdut bersama komunitas YouTuber Hongkong. Nah, kan nggak harus dia ikut ke komunitas, tapi dijejerno kan, maju bareng kan, why not? Jadi lebih pasukannya lebih wow. Nah, jadi apalagi tahu sendiri kan, nek arek-arek dangdutan, gak karu-karuan kan, iya nggak? Iya. Jadi terkadang itu di situ, makanya saya ingin merubah paradigma cara berpikir bahwa kalau organisasi itu ketuanya itu amenakno itu mau ambil. Yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Balena. Gak usah diedit ngono-ngono itu. A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nimas di Berani Berbicara bareng Nimas. Ada Mas Sandro Jabik sebagai komunitas YouTuber Hongkong, adminnya, dan Mbak Idang Julia. Dan alhamdulillah ya hari ini Mas Sandro kasihan capek, nanti juga kerja, tapi tak paksa Mas pokoknya podcast seperti itu. Membantu. Alhamdulillah ya Mas ya, bisa ketemu sudah 1 tahun yang lalu kita nggak ketemu lagi. Ngomong dari kemarin ketemu Iya. setahun luar biasa. Biar nggak ngantuk, kasihan Mas Sandro capek ya. Tadi karena nganterin kaos dari Mbak Edang Julia. Jadi teman-teman ya yang belum memiliki kaos segera hubungi Mbak Diana Anzumi atau Mas Sandro Jabik, wajib hukumnya. Mbak Diana Anzumi. Udah urusannya mereka. Aku gak mau ngurusi kaos, gak terlalu penting. Oke. Ayah, yang mau saja, Mas, mau saja. Tadi kan aku pas nggak sengaja mendengar percakapan di MTN, ngomongin masalah YouTube, mau belajar. Itu belajarnya di mana? Nah aku pura-pura dong, cuma dengerin. Ada yang sebagian temannya mau belajar YouTube seperti itu loh. Belajar. Itu maksudnya itu kalau mereka belajar itu langsung diarahkan ke sampean atau Mbak Diana Zumi gitu loh. Jadi gini Mbak, kalau sampai dia mau belajar, ya, tanyain dulu
mau yang berbayar apa yang gratis. Oh, gitu ya? Ya iya dong. Oke. Kalau silahkan datang aja ke komunitas YouTube atau Facebook grup komunitas YouTuber Hongkong. Nah, situ terus nanti masuk, melihat di situ ada sesuatu yang bisa dia pelajari enggak. Terus nanti dilihat di situ juga postingan-postingan dari admin atau ABCD itu boleh dicek, dilihat. Nah, kalau ternyata dengan belajar sendiri saja bisa, atau mungkin dari situ komentar gimana dong caranya ngedit, nah kan bisa komen kan, karena anak-anak itu kan kalau nggak bisa nggak komen gitu, nggak ngasih status gitu loh, dipendem-pendem aja. Kalau ada masalah tulis aja di status, pasti nanti jawabannya positif, pasti saya garansi. Kalau jawabannya negatif hilang itu. Yang pertama komennya bisa hilang, kedua orangnya juga bisa hilang lagi. Saya garansi, bertanyanya di situ silahkan. Di grup Ya, Facebook komunitas YouTuber Hongkong itu kan karena private kan. Oh, oke. Suruh add, sampean kan juga udah masuk di dalam kan. Aku udah masuk. Nah, nanti sarankan mereka ke situ. Tapi kalau mereka langsung mau yang berbayar, nah itu macam-macam. Dijelasin dong Mas, biar enak. Mungkin teman-teman yang nonton video ini biar enak. Yang bayar maksudnya seperti apa? Yang nggak berbayar maksudnya seperti apa? Yang nggak berbayar ya silakan datang ikut kumpul-kumpul di komunitas YouTuber Hongkong dan ditanyakan permasalahannya. Oke. Karena sekali lagi kan kita nggak tahu, Ah. ya kan. Jadi kalau yang nggak berbayar, yang gratis itu kalian bikin catatan sendiri apa yang mau ditanyakan. Maksud nggak? Maksud, Nah itu kalau yang nggak bayar. Tapi kalau yang mau bayar, apa yang ada di kepala saya transfer. Oh, oke. Jadi continue. Nah, karena kan bukan ilmunya ya, tapi waktu. Oh, waktu. Di dunia ini kan ilmu murah toh. Bener nggak? Kalau orang pintar bilang ilmu itu murah, bisa didapat di mana saja. Yes. Tinggal merekanya mau nyari nggak. Yes. Nah, tapi yang mahal itu kan waktu. Lah kalau minta saya kan berarti meminta waktu saya. Oke. Jadi kalau yang dibayar itu waktunya, bukan ilmunya. Mas, Nah, kira-kira kalau belajar yang bayar itu maksimal berapa kali? bisa 4 sampai 5 kali tergantung daya tampungnya ini. Kalau ibu-ibu? Oh, aku bisa sampai 5 kali, bahkan ada yang sampai 7 kali. Terus itu gimana? Bayarnya gimana? Ya, aku nggak bisa ngomong nek bayar, soalnya nek urusan duit yo rodok. Privasi. Iya, nek bayar langsung japri aja kan Oh, ndak enak. gitu. Teman-teman yang mau bayar langsung japri. Soalnya Mas Sandro. larang ya. Larang ya? Aku nganggep larang gitu. Larang ya? Soalnya karena mereka ya kembali lagi bahwa minta waktuku kan. Iya. Nah, Rasul. waktu itu kan Hongkong tahu sendiri. Yes. Saat jamnya saya kan. Yes. Part time. 2 jam 100. Betul. Aku kadang-kadang tak bandrol langsung sak paket karena nek kayak gitu kelarangan mereka. Karena kalau sak paket aku tahu yang aku jelaskan itu dari start awal sampai akhirnya nanti dia oh ternyata YouTube begini. Minimalnya sampai edit, sampai bisa upload, sampai edit 2 kali 3 kali. Nah nanti saya tetap pantau setelah kelas selesai. Setelah kelas itu saya ada daftarnya di sini. Ada daftarnya sampai 36 orang yang sudah kelas private bersama saya. Jadi itu kalau yang kelas private. Jadi saya kembali lagi bahwa YouTube terkadang ketika teman-teman itu sudah tahu, beberapa teman-teman yang private sudah ngerti, akhirnya dia berjalan sendiri. Jadi tugas saya itu kayak netah gitu loh, nuntun Di belakang. nah, nuntun netah. Kalau dia udah bisa jalan ya sudah, kalau dia mau butuh tanya ya saya jawab, nggak ngerti saya kasih tahu. Pokoknya Sepengetahuan saya 5 kali pertemuan. ya 4 sampai 5 tergantung daya tampungnya. Saya fleksibel, bisa 4 bisa 5, tak lihat perkembangannya dia. Kalau ternyata 3 jam itu tak kasih nampung terus, tak terusin. Karena ada yang tak kasih materi Oh. sudah 3 jam apa baru 2 jam aja Mas, minggu depan lagi ya, Oh. nanti tambahin lagi. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Karena Bahkan- terlalu penuh. Bahkan ada yang sebaliknya, dia start jam 12, setengah 1 sampai jam 10 malam. Karena kuat dia.
akhirnya tak kasih cara ngambil konten, video kamera movement, sampai time lapse, hyper lapse, semua tak kasih tahu karena dia bawa alatnya juga. Jadi semuanya depend on. Nah, paketannya bayarnya soalnya larang. Aku menganggapnya mahal. Tapi kalau ada beberapa teman-teman yang nggak mahal sih Mas, namanya juga belajar kok. Daripada saya harus mentelengin YouTube, blow wajah itu nggak praktek. Katanya sih gitu. Tapi nih aku jelas. Yo mungkin paling mahal. Ilmu soalnya. Mas, itu sampai ngajarinya, itu nyuruh teman-teman itu bawa buku tulis nggak? Atau di luar kepala? Tergantung dia. Soalnya saya langsung pegang HP-nya dia, langsung tak suruh langsung tak suruh. Terus habis itu kalau ambil video tak suruh ambil video, terus langsung diedit di situ. Terus nanti setelah materi biasanya saya ngirim kayak aplikasi yang digunakan buat intro. Tapi semuanya kan kreativitas kembali ke mereka. Tapi kalau mereka tanya setelah selesai di kelas yang kelima tadi, ya tetap saya jawab. Mereka ikut kumpul-kumpul nanya ya oke. Tanya peralatan ya oke. Bahkan 5 kali itu ada yang nggak cukup. Mas kalau aku masih nanya ya silakan, tapi sekali lagi Mbak, bukan. Aku nggak harus nambah. Tapi kan sampean ngerti gitu. Aku ki Rono ini loh. Nah ini sing kudu sabar kan. Karena yo sing diurusi kan komunitas. Nek komunitas wis enek sing ngurusi, oh bahagia aku. Ora enek sing wani nyekel tanggung jawab. Sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Ya kan satu. Ngurusi arek sakmono keane public speaking, backing, trio kucrut yang mau jalan-jalan. Kucrut gak jadi pegang, udah kucrut sendiri. Iya ada. Ya, tapi kan kalau nggak ada bolone kan sayang. Maksudnya kan kamu nggak ada pengikutnya. Nah, maksudnya kalau telu dia jalan terus siapa yang pingin lah enek loro telu papat limo nang burine. Ya nanti diumumin. Nah, sampai ikut nggak kira-kira? Backing. Aku public speaking. Oh, sama di public speaking. Ya, aku kan fokus public speaking. Makanya kan nggak ada yang berani. Kalau di organisasi lain yang ketuanya aku ya sampai mati aku terus kan. Yes. Kalau di tempatku mau jadi ketua, ayo. Yang penting gelem tanggung jawab. Ketua. Wani. Orang manis. Nek ora nek kau-kaucan yo bubuk manis. Mas, tujuannya sampai membuat public speaking itu sebenarnya apa sih Mas? Nah, ini sampean bertanya. Ini pertanyaan yang boleh dijawab. Sekarang ya, orang berani ngomong di tempat umum ada banyak nggak? Enggak kan? Ada banyak nggak? Enggak kan? 1:10. Nah, artinya kan nggak banyak toh. 1:1 sama Nah, sekarang kalau seseorang itu bisa berbicara di depan publik, ya kan? Sampean lah kan wis tahu ngomong. Rasanya piye? Enek manfaatnya enggak? Enek gunanya enggak? Saya bertanya sama sampean. Kan sampean wis tahu, sering lagi. Lah iya. Bukan cuma 10 lagi. Enek gunanya enggak? Ratusan lagi. Lah iya enek gunanya enggak? Luar biasa. Lah iya wis. Oke. Harusnya pertanyaan itu enggak sampean tanyakan ke saya dong. Siapa tahu teman-teman itu loh yang lagi kepo-kepo. Ya, ini juga tukang ngomong gitu. Ya kan? Perlu nggak? Penting nggak? Penting. Perlu nggak? Dan ketika saya buka, wajar nggak? Wajar. Bagus nggak? Luar biasa. Ya kan? Pertanyaannya bayar piro? Nah, kalau ini aku Aku kasih tahu kalau A few moments later. ini cuma 300. Ini maksudnya 300 Hongkong dolar 5 kali pertemuan dapat kaos sama satu buku Oh, sama langsung. modul Jadi teman-teman semua ya, 300 dapat kaos public speaking. Ini Dapat harganya buku, sudah 85 Hongkong dolar. 85 Hongkong dolar. Hongkong dolar. Terus masih dikasih Modul dari Panji Pragiwo. terus dikasih lagi apa lagi? Modul itu ada 24 video. Bagaimana berbicara yang baik, Oh, bagaimana oke, oke. mengatasi materi lah, materi. Ya, Kasih materi, masih. kaos apa lagi? Satu lagi buku. Buku. Jadi bayangkan 300. Nah, kan sebelumnya saya belum Bukunya itu buku belajar berbicara yang benar dari dosen ya, universitas di Korea. berbicara yang benar. Gambarnya seperti ini. Catat. Jadi teman-teman semua 300. Kalau kemarin saya belum mendapatkan penjelasan, jadi sekarang sudah mendapatkan langsung dari adminnya Mas Sandro ya, dapat kaos 85.
Udah dipotong ya 385, dapat buku sama modul. Mas Sandro kebagian ngowos. Si penting mereka pinter. Nah itu loh teman-teman semua. Jadi biar gini loh Mas, biar jelas. Kadang kan, Mas Sandro di dua wae kan banyak nih. Ya nah, itu. gitu loh maksud kan? Itu wajar. Mereka berpikir seperti itu wajar. Tetapi saya karena sekali lagi nek koyok sampean ngerti kan manfaatnya. Bilang seperti itu berarti kan kibrit kan? Kibrit. Nah kan saya kemarin belum ngerti kalau ternyata dapat kaos, dapat modul, dapat materi. Makanya itu jangan didengar doang, tapi harus melihat, harus yang menjelaskan yang langsung gitu loh. Jangan karena jadi kalau cuma satu doang kan nggak paham gitu loh. Satu doang nggak paham. Nah, ya makanya cuma tahu, satu. Jadi kalau dari satu sumber itu kan orangnya nggak paham juga gitu. Jadi harus dari yang bersangkutan. Jadi biar lebih itu jelas wajar. gitu. Nah, jadi kalau sosial media wajar. Betul. Saya akan terima. Gimana terus? Kalau menurut saya bagi teman-teman yang kurang bisa ngomong wajib ikutin public speaking bersama Mas Sandro Jabrik karena penting. Kalau ada minat. Karena saya batasin. Kelas pertama kemarin 5, harusnya 6. Nah kelas kedua besok itu 7, tambah 1 jadi 8, harusnya itu 7. Karena setiap pertemuan 7 orang. Ya enggak, setiap kelas chapter. Saya bikin ada kelas, ada termin pertama, kelas pertama, kelas maksudnya grup pertama, grup kedua, grup ketiga. Ini sudah grup kedua ini. 8 orang. Nah ini sudah agak maksa kalau 8 orang. Tapi kelihatannya ada 1 orang yang terus nanti mau mundur. Berapa jam Mas itu setiap pertemuan? Saya start jam 3 biasanya. Sore. Saya akhiri jam 5. 3, 4, 5, 2 jam. Nah kadang kalau mereka nggak buru-buru pulang, masih ada yang tersisa mau praktek, silakan. Saya hanya ngomong 10 menit, sisanya mereka yang ngomong. Oke, jadi sampean ngasih materi langsung praktek? Ya, nanti bisa ngomong kayak gini nih. Jadi nggak ada saya yang banyak ngomong, yang ngomong mereka. Mereka ngomong, dievaluasi teman-temannya. Siapa yang mau ambil pertama? Biasanya kan siapa yang ingin dapat giliran. Misalnya hari ini kita ngebahas tentang reportase. Jadi reportase itu melaporkan sebuah kejadian, itu reportase. Jadi diomongin, itu kan bagus juga buat konten atau nge-vlog kan, itu reportase. Berikutnya bisa jadi pembaca berita. Kayak kemarin kejadian yang waktu salah berpasnya. Semaput. Nah, bisa jadi reportase, bisa kemudian siaran radio. Habis itu ngasih materi, jualan. Nah, bisa. Terus curhat. Nah, curhat bagaimana dia bisa ngomong dan mengemas. Terus sing ekstrim lagi nanti orasi. Kan seru lagi kan. Public speaking ini macam-macam, orasi, siaran radio. Nah, ya kan, siaran radio. Terakhir lagi agak lucu dikit nanti apa stand up comedy. Ya, itu kan public speaking juga. Kocak itu. Makanya nanti tak paksa ya. Satu persatu. Kalau mereka punya passion, ada materi nih, tolong lucu nggak gitu. Kalau ternyata ada gernya lucu, berarti ada bakat. Sampean punya keinginan nggak murid-muridnya nanti mau ditampilkan pas waktu misalnya KJRI ada perlombaan seperti itu? Punya niat kesana nggak kira-kira? Kalau saya membuat arena sendiri ya, jadi ini kan ada dua kelas. Nanti bisa jadi dari itu intern ya, lomba orasi public speaking. Nah, saya buka umum kan. Umum maksudnya ya saya umum komunitas tok? Enggak, semua. Nah anak public speaking mau jadi peserta apa mau jadi panitia apa jadi juri. Kalau nggak mau, kalau ternyata umum mereka masih nggak pede, ya udah khusus mereka aja. Intinya kan kita punya geng, ya kan, punya grup. Nah otomatis ketika komunitas bikin acara kan mereka bisa jadi MC-nya juga public speaking. Nah mereka ada acara, kita ada acara di mana atau diundang di mana. Woi public speaking mau ambil nggak? Mau ambil nih nggak kesempatan ini? Siapa yang mau ambil? Jadi kan kesempatan itu saya kasih. Jadi seperti itu. Artinya saya belajar untuk menyampaikan ke teman-teman. Nanti
kelas pertama, kelas kedua yang ngajar bisa dari yang kelas pertama, yang kelas ketiga yang ngajar bisa dari yang kelas kedua, dan yang kelas pertama. Jadi nggak semua sampean. Jadi nggak ada masalah. Iya, ya gini loh. Kalau kita punya ilmu, kok dipek dewe, Iya, bener. terus digagai dewe. Iya, bener. Mau kesel-kesel dewe. Yo, bukan kalau kesel sih enggak. Itu bukan tujuan saya, karena the greatest leader create other leaders. Jadi pemimpin yang baik itu menciptakan pemimpin-pemimpin baru, Betul, good. bukan follower. Kalau ciptain follower ya iya, Good, good, good. kayak artis lah, Iya, bener. nyari follower. Backing sudah ada, editing sudah ada, public speaking sudah ada. Yang belum adanya apa nih? Targetnya sampean, impiannya sampean yang pingin terlaksana tahun depan. Sebenarnya gini, saya itu melihat potensinya teman-teman. Kalau saya sih maunya banyak, sinematografi, film. Oh, pembuatan film, good. Lah nyaingi karo Mbak Princess. Sing konsisten ya nek bunuh ae bunuh, pateni. Oh iya. Bukan. Jadi kita tidak ada dalam hidup, saya tidak merasa bersaing dan saya tidak merasa disaingi. Good. Tapi kalau memang mereka punya kelebihan Monggo. dan teman-teman kita bisa bergabung sama mereka, kenapa tidak? Nah, bojoku wis tertarik. Ini bojoku belajar jadi kameramen nah YouTube ya dhewe gawe kameramen yo ngedit. Yes. Apa bedanya karo film? Bedanya kan di skrip. Mas, kalau memang impian satu ini sinema terjadi, kira-kira sampean memiliki ide membuat film seperti apa? Duh, anak-anak itu dari dulu sudah nyuruh saya bikin film. Enggak, maksudnya pinginnya sampean apa kegiatan teman-teman di setiap yang wilayah Hongkong atau mungkin atraksi atau mungkin komedi Jadi atau di sini, mungkin Kak, saya nggak ingin segala sesuatu itu keluar dari kepala saya. jadi ide dari Iya, dari mereka semuanya keinginannya apa? Ayo kita bikin bersama-sama. Oke, itu kan dari teman-teman, tapi pasti dong sampean punya sedikit kepinginan, secuil aja misalnya bikin SMP atau SMA gitu, pasti dong. Enggak, kalau saya Atau mungkin kegiatan komunitas Enggak. YouTuber Hongkong. saya belajar untuk meletakkan segala sesuatu di dalam diri saya. Jadi artinya itu begini, saya bikin komunitas itu wadah. Kalian mau ngapain? Ayo tak dukung. Karena ketika aku punya ide, Hah? belum tentu kan mereka yes, Oke. ya kan? Tapi ketika mereka punya ide terus saya mengieskan, ayo, berarti kan saya lebih menganggap dia ada untuk menjadikan ide itu terwujud. Jadi kalau saya itu nggak usah, sebenarnya ya, sampean nggak usah nanya saya punya ide segambreng. Tapi persoalannya mereka itu nyampe nggak? Maksud nggak gitu? Masuk. Kalau tak paksain, ya mencetak mbak, hilang kabeh gitu loh. Oke. Karena itu tadi, karena saya kepingin mereka pingin apa, ayo kita bikin bareng-bareng. Jangan kepinginan saya harus diikuti sama mereka. Itu makanya komunitas ini kan aliran bebas, mau datang boleh, enggak boleh, bayar silakan, enggak. Kaos kan enggak ada yang paksa kan, Lah ya. pesen sendiri kan. Iya. Woi pesen jaket itu aja kan dulu Mas Bu bikin seragam, aku ngomong juga. Iya kan? Mana ada aku guys seragam Wah. kan nggak begitu juga. Jadi memang- Karena memang aku pingin apa sih teman-teman mau apa, ayo. Ini satu lagi nih lumayan agak seru sih. Yes. Dangdut sama nyanyi, street perform. Oh. Nah ini lagi tak setting. Ada penyanyinya yang sudah. Bukannya yang tampil waktu di Salah satunya. salah satunya. Salah 2, salah 3, salah 4-nya ada. Ada. Salah 5. Oke. Cuman kan saya nggak ingin gagahi kalau ataupun mereka sudah punya nama sendiri. Tapi kalau ditempel misalnya ya artis Mbak Nimas singer dangdut bersama komunitas YouTuber Hongkong. Nah, kan nggak harus
dia ikut ke komunitas, tapi Oke. dijejerno kan, Oke. maju bareng kan, Ah. why not? Jadi lebih pasukannya lebih wow. Lah, jadi apalagi tahu sendiri kan, nek arek-arek dangdutan, gak iya. karu-karuan kan, Oke. iya nggak? Iya. Mantap Jadi pokoknya. terkadang itu di situ, makanya saya ingin merubah paradigma cara berpikir bahwa kalau organisasi itu ketuanya itu amenakno iku, mau ambil, mau pegang. Yang penting kan satu, bisa komitmen nggak? Bisa responsibility nggak? Bisa Tapi gini tanggung Mas, nggak? saya pernah menemukan salah satu dulu juga komunitas, An hour later. pernah belajar di komunitas, pinter ngedit juga. Terus saya bilang, Mbak, kalau sampai punya ilmu silakan dikasih tahu teman-temannya, nggak enak sama tetangga sebelah. Menurut sampai gimana? Ya itu kan perasaannya dirinya sendiri. Ya, makanya itu kasihan kan ya. Iya, gini loh Mbak, Samen selama ngelihat di komunitas, Samen mau ngapain aja, saya protes nggak? Enggak kan? Makanya, Mau dateng enggak kan? Mau bagi saya seneng, betul lah. mau ambil sendiri yo monggo, Betul lah. pingin seneng-seneng nang kono ubiak-ubiuk yo monggo kan? Samen ngerasain nggak? Yes. Saya pernah, mbak teko, Mbak, kudu ngene, sampean kudu ngene enggak? Mbak. Tapi begitu waktu komunitas cuma satu, jangan pergi dulu lah, belum ada yang temennya datang. Karena nggak ada temennya. Itu udah apa ya, sekali lagi dalam diri saya itu saya udah nggak mikir berapapun, siapapun, apapun, demit pun, setan pun kalau sampai datang mau ngajak ngomong saya ya Ayo. tak ladeni, nggak ada pun ya tak tinggal tiduran, karena memang tujuan saya bukan mencari sesuatu. Aku ada orang datang bersyukur oleh kecipratan pahala nek Amin. dhek tako. Betul. Lah nek gak nek sing dateng, lah aku kan sudah membuka diri. Yes. Kan hitungannya kan kayak gitu toh. Betul. Aku membuka diri, yang mau dateng monggo. Lah nek gak, yo gak apa-apa juga wong pikirane dhewe-dhewe. Aku gak pingin YouTubean, aku gak seneng YouTubean kok. Ya sudah. Lah nek sing ngomong masalah, karena memang gak punya karya. Orang yang gak punya karya dan gak punya kesibukan, Tong kosong nyaring. jatuhnya kan nyari kesibukan dengan ngomongin Oh, orang lain. masuk. Makanya seseorang yang punya pemikiran tinggi, yang dibicarakan pasti ide. Orang yang punya pemikiran rata-rata, yang dibicarakan peristiwa. Yang punya pemikiran rendah, Yes. yang diomongin kan orang. Karena Paham? nggak punya materi. Nah, makanya karena tidak ada sesuatu yang dia kerjakan. Kalau dia punya kesibukan, mana sempet ngurusin dan ngomongin orang. Kayak aku ngene iki. Sampai digoleki kiwa, digoleki tengen. Kadang dalam hati juga aku iki dibutuhno nek awakku iso tak sigar siji mororono. Cuman kadang-kadang ya lu nggak ini tadi di Meifu yang private terlalu malam. Jadi jatuhnya aku nggak bisa handle, makanya juga gak enak juga, kadang-kadang kayak gitu juga. Berarti sampean one per one. Nggak mungkin sampean. Ya kalau private saya nggak akan campur. Oh, oke. Nah, karena transfer knowledge Materi? kan, transfer pengetahuan. Ini kalau rame kan kepecah. Oh. Makanya kalau yang kelas gratis tergantung individunya mau nanya apa. Oke. Lah kalau dia datang nggak bawa pertanyaan, lah ya aku kan bingung karepe njaluk opo. Ya, betul mantap. Betul. Nek dia nyuwadet deh 10 pertanyaan. Ayo seneng aku tak Iya. bahas. Heeh. Dadi, masanya arang-arang kadang-kadang teko iki. Mas aku jek pemula. Lho terus nek pemula aku kon kudu piye, Mbak? Sampe njaluke piye? Ya wis ngedit. Tak jari. Nah, ya wis. Sopo neh? Setting opo meneh? Njalukmu opo meneh, Mbak? Ayo. Lah aku gak ngerti, Mas. Iya, repot kan? Ini sana Feb. Oke, saya bentar. Oke teman-teman semua ya. Mas Andro, thank you for coming di Yang nganterin baju tadi. Iya. Berani berbicara bersama nih Mas. Thank you ya Mas ya. Terima kasih banyak udah sharing. Jadi teman-teman silakan yang mau gratis bayar monggo ke admin ya. Oke, sampai ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Komunitas YouTuber Hongkong, jangan lupa like, comment, subscribe, dan
Wis pisan tok wis apik.